Selamat siang Bapak, selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Agustina Abuk, NIM 17030300049, kelas A, reguler pagi, semester 7, prodi sosiologi. Baik, di sini saya akan membuat video mengenai tugas mata kuliah sosiologi terapan. Nah, di sini di dalam buku ini membahas tentang sosiologi di usia internet. Yang pertama itu adalah munculnya metafora jaringan. Satu, itu adalah pendekatan ke jaringan. Sepanjang jalan kehidupan masyarakat pada kelahiran abad ke-20, dalam beberapa tahun terakhir, meskipun demikian, internet telah mengambil alih sebagai metafora yang bekerja paling keras di dunia. Di dalam teks akademik, strata populer, reportage, media dan fiksi, representasi internet muncul sebagai metafora untuk postmodernitas, spiritualitas, kohesivitas sosial, dunia politik internasional, diri tubuh, dan bahkan jiwa. Dari ujung atas hingga ujung kaki manusia, yang paling banyak dekat dengan yang paling terpencil, internet digunakan sebagai cara menjelaskan dan mencontohkan pemahaman baru kita tentang diri kita sendiri di dunia ini. Nah, di sekitaran kita ada resonansi dari metafora. Metafora itu dalam banyak hal berakar profil publik yang berkembang dari ilmu jaringan baru. Jaringan metafora dalam ilmu sosiologi, biologi, politik, teknologi, ekonomi, serta perkembangan pesat sebagai cara baru untuk mengeksploitasikan cara kerja dunia, material dan sosial. Kemudian bagian yang kedua adalah metodologi jaringan. Nah, hal ini kita lihat dari seorang peneliti yang bernama Mascher. Jaringan adalah bentuk konkret dari struktur sosial. Dari perkembangan dengan mengacu pada Ralph Brown, mereka memfokuskan perhatian pada peranan dan bentuk hubungan antar orang-orang, sebagaimana untuk memahami bagaimana bentuk struktur yang ada di dalam masyarakat. Dengan mengacu pada Ralph Brown, memfokuskan perhatian kepada peranan dan bentuk hubungan antar orang-orang dengan cara memahami struktur. Nah, disinilah kita bisa melakukan pengamatan langsung. Akan tetapi, kita akan mencoba bagaimana kita menggambarkan kekhususannya. Sains umumnya tidak peduli dengan yang partikular, unik, tetapi hanya dengan general saja. Yang kita butuhkan untuk tujuan ilmiah adalah menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk struktur. Kemudian yang ketiga itu adalah masyarakat dan jaringan. Akibat yang seringkali kita lihat bahwa kita sering sulit untuk menggali apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan jaringan. Nah, di dalam masyarakat, jaringan
sebagai Darin Baring pada tahun 2004 mengemukakan gagasan jaringan dapat digunakan sebagai validitas diri. Konsep jaringan adalah bentuk sosial dari masyarakat, dan masyarakat jaringan adalah masyarakat yang berciri khas jaringan. Pekerjaan Manuel Castells adalah yang paling terkenal dari perbedaan yang memusingkan ini, dan sayangnya kita agak menggambarkan tren karena Charles terkenal untuk menyatakan istilah dan mendefinisikan masyarakat informasional sebagai subjek materi yang mencakup dalam buku ini. Dalam karyanya, Charles Dennett adalah kehidupan ekonomi dan budaya di atas kanvas global. Nah, tidak jelas sejauh mana definisi tumpang tindih dengan menguraikan definisi jaringan yang digunakan tersebut. Kemudian yang keempat adalah internet sebagai jaringan. Ketika kita diminta untuk mendeskripsikan internet itu adalah ilmu sosial, itulah ilmu sosial terkenal dan agak kabur. Bagi Charles, internet hanyalah ibu dari semua jaringan. Botnet dan Marsa mendefinisikan internet sebagai global koneksi ratusan ribu komputer publik dan pribadi jaringan melalui gateway dan pusat komputer yang menggunakan protokol. Namun, di luar fakta tersebut bahwa dapat didistribusikan sebagai internet seperti web, menurut para ahli teori sosial memiliki sedikit hal yang dikatakan tentang jenis web dari internet itu. Internet dapat dianggap sebagai standar emas, jaringan gambar poros dalam istilah Deleuzian yang dikenal standar tempat semua bentuk jaringan lainnya yang berangkat. Jika dideskripsikan, disebut karena munculnya seruan bahwa internet terlalu luas, terlalu rumit untuk dijelaskan. Masalahnya adalah, seperti dikatakan dengan tegas oleh John Locke, sebuah adopsi tidak kritis dari metafora jaringan yang mewakili sama reproduksi ideologi dominan yang tidak kritis. Kemudian bagian yang kedua dari ini buku ini adalah internet sebagai medium. Nah, yang pertama itu adalah elemen ruang publik. Pada dasarnya, ruang publik agar dapat dianggap demikian harus memenuhi dua kriteria, yaitu akses atau jaminan untuk semua bahwa warga negara memiliki hak untuk berunding secara tidak terbatas. Nah, di dalam bab ini membahas tentang elemen-elemen ini secara bergantian. Di bagian pertama, saya akan membahas perdebatan tentang akses ke internet, perdebatan bahwa istilah perdebatan ini adalah otorikal dan teknologi determinatis dalam pendekatan mereka. Saya memberikan definisi informasi kemiskinan tersirat oleh model tersebut dan menawarkan beberapa perspektif alternatif yang mana menekan pada sifat sosial para penonton. Kemudian bagian yang ketiga itu adalah internet sebagai ruang sosial. Nah, di sini sebagai ruang sosial itu berhubungan dengan suatu komunitas. Komunitas itu telah menjadi semboyan yang digunakan untuk menunjukkan setiap kemungkinan khayalan waktu. Bahkan pemindaian ini sangat singkat
dari literatur yang mengungkapkan bahwa salah satunya adalah terdapat di beberapa bidang kesepakatan antara sosiologi komunitas adalah bahwa sebuah kesepakatan tentang definisi yang memandai kemungkinan menawarkan daftar definisi yang digunakan untuk komunitas, termasuk tujuan bersama, kepentingan bersama, kegiatan dan tata kelolaan bersama, kerjasama, kepuasan, kebutuhan bersama, kesenangan, dan lokasi. Namun, daftar meskipun ini dibayangi oleh Gregor Herlian sekarang mengenai studi yang mengidentifikasi yang kurang dari 94 yang bisa digunakan definisi komunitas. Jadi baik, sekian, ini adalah penjelasan dari buku ke-6 mata kuliah sosiologi terapan dengan tema umum itu adalah sosiologi di usia internet. Jadi jika dalam penjelasan saya apabila ada kekurangan kalimat atau belum ada yang dipahami, mohon maaf, dan saya akan berusaha untuk memperbaiki di video-video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.